Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode ketiga dari seri pengajaran The Hard Saying of Jesus, ucapan sulit dan radikal dari Yesus pada pengajaran-pengajarannya, akan berjudul Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Konteks ucapan Yesus ini adalah bagian dari 3 kumpulan peristiwa di mana Tuhan Yesus menekankan kepada pengikut-pengikutnya tentang prioritas dan mutlaknya mendahulukan tuntutan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Setelah ia menjawab orang pertama yang berdalih dalam mengikut Yesus, ia berpaling kepada orang kedua dan memanggilnya untuk mengikut dia. Akan tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Apa yang salah dengan jawaban daripada orang ini? Sehingga Yesus harus menjawab dia, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah perkataan Yesus itu hendak mengajarkan untuk orang-orang atau pengikutnya tidak peduli dan menghormati orang yang tua atau orang yang meninggal? Sekilas permintaan dari orang ini adalah hal yang wajar, yang masuk akal, yang penuh dengan hormat. Apalagi di dalam tradisi Yahudi, merupakan tugas anak laki-laki untuk memastikan ayahnya diurus bila meninggal harus dengan baik. Dalam Taurat hanya ada 2 pengecualian saja di mana laki-laki tidak diwajibkan untuk mengurus kematian ayahnya atau orang-orang yang dikasihinya di rumahnya. Yaitu yang pertama, imam besar sesuai dengan Imamat 21 ayat 10 dan 11. Dan yang kedua, orang-orang yang mengambil sumpah untuk menjadi nazir Allah di dalam Bilangan 6 ayat 6 dan 7. Mereka inilah yang dibebaskan dari kewajiban hukum Taurat untuk menguburkan ayahnya atau keluarganya. Karena mereka dilarang untuk bersentuhan dengan orang mati atau dengan mayat. Masalahnya dengan orang ini adalah ayahnya itu belum meninggal dunia. Karena orang Yahudi punya tradisi yang sangat ketat bahwa mereka tidak mengawetkan mayat. Bukan seperti orang Mesir atau orang-orang lain yang mengawetkan dengan membalsem mayat untuk waktu yang lama. Di dalam tradisi Yahudi, mereka diperintahkan untuk menguburkan langsung dengan segera seorang yang telah meninggal dunia. Nah, sebagai referensi kita lihat contoh di Alkitab. Dalam perjanjian baru, Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10, di mana mereka karena ketidaktaatannya meninggal dunia, lalu langsung dikubur. Dan kemudian yang berikutnya meninggal lagi, langsung dikubur. Jadi di sini kita melihat bahwa tradisi Yahudi tidak memungkinkan orang untuk berlama-lama menguburkan ayahnya atau orang tuanya. Nah, apa sebenarnya yang hendak dikatakan orang ini kepada Yesus adalah ia berusaha menunda untuk mengikut Yesus sampai ayahnya meninggal dunia. Untuk apa? Karena dia harus memperoleh warisan kekayaan dari orang tuanya. Ia tahu bahwa Yesus ini dalam pengajarannya akan beranjak untuk menuju Yerusalem. Jadi dia akan meninggalkan daerah di mana selama ini dia dengar Yesus berkhotbah. Tetapi ketika dia dipanggil untuk mengikut Yesus, dia berpikirlah kalau saya mesti ikut Yesus hari ini, saya pergi meninggalkan kampung saya, maka nanti saya nggak akan dapat warisan, saya dicoret dari daftar penerima warisan anak. Itu maksudnya. Dengan kata lain, dia masih belum bersedia kehilangan semuanya demi mengikut Yesus. Keputusan orang ini untuk menunda bertolak belakang dengan kejadian di mana Yesus memanggil Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, Matius, di mana mereka ini semua adalah orang-orang yang
pengusaha, para nelayan, atau orang yang bekerja, mereka dikatakan segera langsung meninggalkan perahunya, langsung meninggalkan tempat pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Ada sebuah perbedaan antara mereka yang merespon dengan cepat dan mereka yang menunda-nunda prioritas untuk mengikuti Yesus. Ini merupakan contoh orang yang karena kekhawatiran, karena kekayaan dan juga kenikmatan hidup menghambat pertumbuhan benih kebenaran, benih kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Kekhawatirannya telah menghambatnya untuk bertumbuh dan mencapai kedewasaan iman. Jawaban Yesus ini bukan berarti Yesus sedang menentang penguburan orang yang meninggal atau melarang pengikutnya untuk menghadiri pemakaman atau mengurusi pemakaman dari anggota keluarga mereka. Tetapi ia menegur mereka yang memiliki prioritas yang salah, yang lebih fokus kepada kehidupan sementara dan mengabaikan kehidupan kekal. Bagi Yesus, orang-orang yang tidak bersedia untuk mengikut Yesus dan memiliki berbagai macam alasan untuk menunda keputusannya mengikuti Yesus, dan orang-orang yang memprioritaskan hanya kepada hal-hal duniawi, hal sementara daripada tuntutan kerajaan Allah, di mata Yesus mereka ini adalah orang-orang yang mati secara rohani. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini kepada mereka yang mengikuti Yesus, maka keduniawian, hal-hal yang kelihatannya senang dan membuat sesuatu yang menyenangkan, nikmat dunia itu tidak lagi menjadi sesuatu yang prioritas, tidak lagi sesuatu yang menggiurkan. Tetapi sebaliknya, kepada orang-orang yang mati secara rohani, yang tidak punya kepedulian dengan Allah, maka perkara rohani, perkara sorga, perkara Tuhan, perkara memberikan hidup, perkara memberitakan Injil, itu bukan sesuatu yang menarik buat mereka. Itu bukan sesuatu yang perlu dikejar, perlu dipertahankan, perlu dipupuk. Buat mereka tuh, apaan sih? Gereja-gereja apaan sih? Rohani-rohani, udahlah. Kita hidup senang-senang saja sekarang ini. Itulah perbedaan prioritas orang yang mati secara rohani dan orang yang hidup untuk Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu Yesus berkata, sangatlah tidak mungkin untuk seseorang itu melayani dua tuan, yakni Allah dan kekayaan atau mamon. Dan umumnya semua manusia bila diberi pilihan, maka tentu akan pertama memilih kekayaan, akan pertama memilih uang untuk jaminan kehidupan mereka selama ada di dunia ini. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan adanya kemutlakan dalam mengikut Yesus dan memberitakan kerajaan Allah. Pesan Yesus dari jawabannya sebenarnya bisa ditafsirkan begini. Biarlah orang yang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara jasmani. Pertanyaannya kepada kita, sahabat sekalian, apakah saat ini Anda masih menunda untuk mengikuti Yesus karena alasan kekhawatiran dan juga kesejahteraan selama di dunia ini? Apakah Anda masih memiliki prioritas-prioritas yang bercabang dalam mengikuti Yesus, yang lebih mendahulukan hal sementara daripada mempersiapkan diri untuk kerajaan Allah yang kekal, yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dihancurkan oleh ngengat, karat, dan apapun. Panggilan yang kekal, aman, pasti, dan tidak akan pernah bisa hancur. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran Yesus mengikut Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan akal budi kami dan jiwa kami. Aku mau menjadikan hal kerajaan Allah sebagai prioritas saya. Mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah kiranya ini akan terus menggelora dalam hatiku.
melihat hal yang kekal itu lebih penting daripada yang sementara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.